Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupa Piona. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem refrigerasi. Yang pertama ada definisi dan tujuan sistem refrigerasi. Definisi sistem refrigerasi adalah suatu proses pengkondisian udara yang melibatkan beberapa komponen utama seperti kompresor, penukar kalor, turbin, dan kipas penghisap. Proses ini meliputi pengkondisian udara dengan cara mengkondisikan suhu, kelembapan, dan volume udara untuk mencapai kondisi yang nyaman. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengkondisikan suhu, kelembapan, dan volume udara agar mencapai kondisi yang nyaman dan efektif. Dalam beberapa kasus, tujuan sistem refrigerasi juga meliputi penggunaan teknologi refrigerasi untuk pengkondisian suhu yang sangat rendah, seperti pada penelitian yang menggunakan penukaran kalor Joule-Thomson untuk mencapai temperatur antara minus 80 derajat hingga minus 100 derajat. Yang kedua ada komponen utama sistem refrigerasi. Yang pertama kondensor. Komponen ini mengalirkan panas dari refrigeran yang telah dikompres oleh kompresor ke udara luar atau air sehingga menguap kembali menjadi refrigeran yang dapat digunakan kembali. Yang kedua ada kompresor. Kompresor ini mengumpulkan refrigeran yang telah menguap di evaporator dan mengkomprimnya menjadi tekanan yang lebih tinggi sehingga dapat mengalirkan panas ke kondensor. Yang ketiga ada evaporator. Komponen ini menguapkan refrigeran yang telah dikomprim oleh kompresor ke udara ruang yang dingin sehingga mengurangi suhu udara. Yang keempat ada turbin. Turbin digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kompresor. Yang kelima, kipas penghisap. Kipas ini digunakan untuk menghisap udara panas dari evaporator dan mengalirkan udara dingin ke evaporator. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem refrigerasi. Yang pertama, kompresor memompa bahan pendingin melalui seluruh sistem kompresor, menarik gas refrigeran dingin melalui jalur isap atau succussion line dari evaporator freezer pada saat yang sama, mengopres gas dan memompa ke design line jalur tekanan tinggi. Gas yang terkompresi temperaturnya meningkat tajam dan memasuki kondensor. Yang kedua, kondensor melakukan fungsi yang mirip dengan radiator di sebuah mobil. Kondensor adalah koil pendingin untuk gas refrigeran panas dan kondensor panas tersebut dikeluarkan ke ruang udara di luar kabinet. Selama proses ini, gas refrigeran melepas panas dalam kabin dan merubah ke bentuk cair. Lalu cairan pendingin panas meninggalkan kondensor dan memasuki tabung atau pipa kapiler dan filter dryer atau saringan menghapus segala uap air atau kotoran. Yang ketiga ada tabung kapiler. Diukur dengan seksama panjang dan diameter dalam untuk mengukur arus refrigeran cair dengan jumlah yang tepat untuk alirkan sesuai yang dibutuhkan untuk setiap unit. Sebuah buah panjang yang telah ditetapkan tabung kapiler biasanya disolder di sepanjang bagian luar suction line, membentuk penukar panas yang membantu untuk mendinginkan refrigeran air panas dalam tabung kapiler. Pipa kapiler kemudian dihubungkan ke pipa yang lebih besar yaitu evaporator. Yang keempat, refrigeran keluar dari tabung kapiler dan memasuki tabung yang lebih besar atau evaporator. Peningkatan mendadak dalam bentuk diameter pipa membentuk daerah tekanan rendah dan suhu refrigeran turun secara drastis karena perubahan cair ke campuran cair dan gas. Dalam proses melewati evaporator, refrigeran menyerap panas dari area sekelilingnya. Refrigeran kemudian secara bertahap berubah dari cair ke campuran cair dan gas ke gas.
Yang kelima ada gas refrigeran bertekanan rendah meninggalkan koil evaporator, sekarang memasuki akumulator yang dirancang berbentuk silinder besar untuk menjebak cairan refrigeran yang tidak atau belum berubah menjadi gas evaporator karena tidak mungkin untuk kompres cairan. Akumulator mengcharger refrigeran dalam bentuk cairan kembali ke kompresor. Yang terakhir, ada gas refrigeran meninggalkan akumulator kembali ke kompresor melalui gas isap yang merupakan bagian dari panas ekser sehingga menyelesaikan siklus pengaruh penambahan pelat datar vertikal pada tube penukaran panas dengan tambahan aluminium foil yang mengelilingi tube dan pengaruh besar ruang yang terbentuk di sisi bagian dalam penukaran panas, di mana tubenya memiliki jarak tertentu dengan styrofoam atau ada rongga. Di perkiraan besar rongga yang ada akan berpengaruh pada besar laju perpindahan panas yang terjadi. Demikian pula dengan efisiensi penukaran panas yang menyeluruh. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem refrigerasi. Yang pertama itu sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem ini menggunakan kompresor untuk mengkomprimkan refrigeran yang kemudian mengalirkan panas ke kondensor. Refrigeran yang dikomprim mengalirkan panas ke udara luar atau air sehingga menguap kembali menjadi refrigeran yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, sistem refrigeran cascade atau sistemnya menggunakan siklus kompresi uap cascade yang lebih efisien dan dapat mencapai suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem ini digunakan pada reservoir kontainer untuk mempertahankan suhu untuk produk yang dikirim. Yang keempat itu sistem refrigeran dengan refrigeran alam. Sistem ini menggunakan refrigeran alam seperti karbon dioksida atau R744 yang memiliki potensi sebagai refrigeran alternatif ramah lingkungan. R744 memiliki sifat termofisik yang menarik dan dapat meningkatkan efisien sistem refrigerasi. Yang keempat yaitu sistem refrigerasi inverter. Sistem ini menggunakan teknologi inverter untuk menghemat energi listrik. Inverter dapat mengatur laju aliran refrigeran dan mengoptimalkan efisiensi sistem refrigerasi. Selanjutnya ada aplikasi sistem refrigerasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu mesin pendingin ruangan. Sistem refrigerasi digunakan untuk mengkondisikan suhu ruang agar lebih sejuk dan nyaman. Mesin pendingin ini biasanya digunakan di rumah, kantor, gedung-gedung, dan gedung-gedung komersial. Yang kedua itu kulkas. Sistem refrigerasi digunakan pada kulkas untuk mengkondisikan suhu ruang agar lebih sejuk dan nyaman. Yang ketiga, kapal penampung ikan. Sistem refrigerasi konversi uap digunakan pada kapal penampung ikan untuk mempertahankan suhu produk ikan agar tetap segar dan berkualitas. Yang terakhir itu efisiensi energi dalam sistem refrigerasi. Efisiensi energi dalam sistem refrigerasi sangat penting untuk menghemat energi dan mengurangi beban terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, efisiensi energi dalam sistem refrigerasi sangat penting untuk menghemat energi dan mengurangi beban terhadap sumber daya alam. Berbagai cara dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi energi seperti menggunakan teknologi inverter, refrigeran, hidrokarbon, dan metode adsorpsi. Hmm. Hmm. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.